Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan sangat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh warga Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada butir pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mempunyai makna bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, percaya terhadap agama dan Tuhan Yang Maha Esa, saling toleransi dalam menjalankan ibadah agama masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan agama sendiri kepada orang lain. Di Indonesia terdapat 6 agama, maka dari itu toleransi harus dilaksanakan agar kerukunan tetap terjaga. Makna kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan sara, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya, saling mencintai satu sama lain sebagai sesama manusia, bersikap saling tenggang rasa dan lepas lidah, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Makna sila ketiga yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memiliki sifat rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa. Mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika dan berjejaring secara luas pada orang-orang dari berbagai daerah. Sila keempat mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, tidak memaksakan kehendak diri kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bermusyawarah untuk mencapai mufakat yang diikuti dengan semangat kekeluargaan, menerima hasil musyawarah dengan etikat baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang melaksanakan permusyawaratan. Butir terakhir Pancasila mempunyai makna mengembangkan perbuatan yang luhur sesuai dengan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, senang membantu orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik bersama untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik bersama untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Toleransi antar umat beragama membuatmu mengerti, memahami, dan menghargai perbedaan. Terlebih lagi, Indonesia dihuni masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Jika beragama, ketahuilah semua agama mengajarkan kasih sayang, kejujuran, toleransi, dan keadilan.
pelajari nilai-nilai agama itu dan praktikkan dengan bangga.